Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Nicholas Matthew Yudas Lalai, NIM 62132100027, kelas IKOR B, mata kuliah kepemimpinan, dosen pengampu Ibu Julaini. Saya akan membawakan konsep-konsep kepemimpinan. Saya akan menjelaskan konsep-konsep kepemimpinan. 1. Beberapa pandangan mengenai organisasi. Dalam merumuskan berbagai pandangan, suatu organisasi sangat tergantung pada konteks dan perspektif tertentu dari seseorang yang merumuskannya. Seperti yang dikemukakan oleh Thomson, bahwa pengertian organisasi ialah organisasi adalah integrasi yang sangat rasional dan impersonal dari anggota besar spesialis yang bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan spesifik yang diumumkan. Namun ada pandangan lain, seperti yang dikatakan oleh Robin, merumuskan bahwa organisasi adalah entitas sosial yang dikoordinasikan secara tidak sadar, dengan batas yang relatif tidak dapat diidentifikasi, yang berfungsi atas dasar yang relatif, terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Dari kedua pandangan tersebut, maka memperlihatkan pendapat perspektif yang berbeda. Thomson mengatakan organisasi dengan penekanan pada tingkat rasionalitas dalam kerjasama yang terkoordinasikan, dengan menekankan pentingnya pembagian tugas sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Sedangkan Robin memandang organisasi sebagai kesatuan sosial, yaitu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti oleh anggota organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Weber dengan mendemonstrasikan pendapatnya mengenai birokrasi. Weber membedakan suatu kelompok kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Menurut Weber, ia mengatakan kelompok kerjasama adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi aturan-aturannya. Aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan berdasarkan fungsinya, baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai administrasi. Pandangan yang dikemukakan oleh Weber bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini, seorang individu melakukan proses interaksi dengan sesamanya di dalam organisasi, baik antara pimpinan dan anggota maupun antar anggota sendiri. Organisasi mempunyai pembatasan-pembatasan tertentu. Setiap anggota organisasi yang melakukan hubungan interaksi dengan yang lainnya tidaklah didasarkan atas kemauan sendiri, akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan tertentu. Kumpulan tata aturan. Dengan adanya tata aturan setiap organisasi, maka dapat lebih mudah dibedakan suatu organisasi dengan kumpulan kemasyarakatan. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur, yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Adanya hierarki atau tingkatan mulai dari pimpinan sampai pada bawahan atau staf. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang terlibat dalam organisasi harus tunduk pada suatu aturan untuk mengadakan kerja sama dan interaksi guna mencapai suatu tujuan bersama. Gagasan Weber tentang organisasi dalam bentuk birokrasi tersebut telah mampu bertahan dan mendominasi sampai pada zaman teori kontemporer. Bila dikaitkan dengan paradigma organisasi dengan konsepsi klasik, lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan struktur seperti hierarki, wewenang, tanggung jawab, kesatuan komando, dan jenjang pengawasan. 2. Beberapa pandangan tentang kepemimpinan. Masalah kepemimpinan mendapat perhatian dari berbagai ahli, karena gejala ini menunjukkan perannya yang seringkali menentukan di dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kepemimpinan tidak hanya berarti memimpin terhadap manusia, tetapi juga memimpin terhadap perubahan.
Seorang pemimpin tidak hanya mempengaruhi bawahan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan motivasi bawahannya. Karena itu, pandangan berbagai penafsiran kepemimpinan semakin beragam dalam perkembangannya. Dari berbagai pandangan mengenai kepemimpinan tersebut, maka pemimpin dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan gejala sosial yang selalu diperlukan dalam kehidupan kelompok. Di samping kedudukannya yang strategis, kepemimpinan mutlak diperlukan, di mana terjadi interaksi kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan organisasi. Kesimpulan konsep-konsep kepemimpinan dalam organisasi. Pertama, organisasi sebagai kesatuan sosial, yaitu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Setiap organisasi dituntut selalu peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan, dan kebutuhan berbagai kelompok dengan siapa organisasi berinteraksi. 2. Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok juga merupakan sarana pencapaian tujuan. Jadi itulah penjelasan dari konsep-konsep kepemimpinan dalam organisasi. Sekian dan terima kasih.